wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar salah satu jenis teks yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teks tersebut? Teks tersebut yaitu teks deskripsi. Nah, kalian pernah nggak membaca teks yang membuat kalian seolah-olah bisa membayangkan tempat, orang, atau benda yang dijelaskan? Itulah kekuatan dari teks deskripsi. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih itu teks deskripsi. Kita simak bareng-bareng ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Baik, jika sudah berdoa, Ibu ada ice breaking dulu nih. Tugas dari kalian hanya mendeskripsikan gambar yang akan Ibu munculkan di video ini. Contohnya, ini adalah gambar gajah. Gajah merupakan hewan yang berkaki 4, mempunyai belalai panjang dan berbadan besar, serta telinganya juga besar. Nah, sekarang gantian kalian ya. Apakah gambar ini? Jangan lupa dicatat atau ditulis di kolom komentar ya. Yang kedua, apakah gambar ini? Dan yang terakhir, apakah gambar ini? Baik, selamat, kalian sudah menyelesaikan permainan sampai akhir. Kali ini kita mulai belajarnya ya. Sebelum belajar, jangan lupa siapkan buku catatan dan ballpoint untuk mencatat poin-poin yang penting. Selamat belajar. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu dulu apa saja sih jenis-jenis paragraf. Ada 5 jenis paragraf, dan kalau disingkat namanya menjadi depan. D. Deskripsi. E. Eksposisi. P. Persuasi. Nah, A. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describe, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Nah, lalu apa sih tujuan dari teks deskripsi? Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Lalu,
Ciri-ciri dari teks deskripsi diantaranya adalah yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Ciri yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Karena melibatkan panca indera, ciri yang ketiga adalah pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks deskripsi. Ciri yang keempat, memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat-sifat dari objek seperti warnanya, bentuknya, ukuran, atau kepribadian. Ciri yang kelima, lebih banyak menggunakan kata sifat. Jenis-jenis dari teks deskripsi ada 3, yaitu objektif, subjektif, dan spasial. Jenis yang pertama yaitu teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh tersebut, penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf tersebut. Teks tersebut merupakan gambaran dari buah mangga. Jenis tes deskripsi yang kedua yaitu tes deskripsi subjektif. Tes deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari tes deskripsi objektif. Nah, di teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. Di dalam contoh dari teks deskripsi subjektif tersebut, penulis menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Jenis teks deskripsi yang ketiga yaitu tes deskripsi spasial. Tes deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Perhatikan contoh berikut. Di dalam contoh tersebut, menjelaskan suatu ruangan dalam benda atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang teks deskripsi. Gimana? Sudah mulai kebayangkan bagaimana cara membuat teks yang bisa menggambarkan sesuatu dengan jelas? Sekarang, coba kalian buat satu paragraf deskripsi tentang tempat favorit kalian ya. Boleh ditulis di buku catatan atau langsung dikirim ke guru kalian. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus berlatih menulis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.